Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Setelah kaula berpanjenengan ngonengin perbedaan antara sifat-sifat orang yang munafik, berancaman-ancaman kanggo orang yang munafik, orang yang selalu nyoro orang lain untuk berbuat kemungkaran dan ngelarang orang lain untuk berbuat kebagusan, ini kenyaman munafik. Adapun ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wala'anahumullahu walahum adzabun muqim, orang yang bakal dilaknat dening Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bakal melihat siksaan sangat agung, sangat langgeng, siksaan tantona kaula panjenengan tak bakal kuat nerima siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala iki kadang orang yang selalu nyuruh orang lain untuk berbuat kebagusan dan melarang orang lain untuk berbuat kecubaan. Janji Allah Subhanahu wa taala apa? Iki kadin toh ridwan minallah, orang yang dikabulkan oleh keridhaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang yang munafik ancaman iki bene kebekal oleh laknat ben adab langgeng. Adapun orang selalu amar ma'ruf nahi munkar dikatakan orang yang beriman bekal oleh keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ben orang ini kebekal jadi orang beceh sangat agung, fawzan azim. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala nyifatin orang-orang se'atena fillah selalu berharap untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kaula panjenengan lebih jauh membahas tentang ketemuan bi Gusti Allah. Ketemuan bi Gusti Allah ini bukan berarti orang mereka harus mati lah. Termasuk orang ngaji ini berarti ketemuan di Gusti Allah, artinya semak dengan rahmat Gusti Allah. Orang ini bisa ketemuan di Gusti Allah kelaban amal sesoleh. Orang ini bisa ketemuan di Gusti Allah kelaban adzikir dekat Gusti Allah. Orang ini bisa ketemuan di Gusti Allah Subhanahu wa taala kelaban baca Al-Qur'an, karena orang yang membaca Al-Qur'an berarti mau ngomongan di Gusti Allah. Mun beda orang adzikir nyebut asmana Gusti Allah berarti nyaman orang ini juga disebut di Gusti Allah. Berarti orang ini bisa ketemu setiap saat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tak gelem ketemu di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak gelem atau mangki ketemu di Gusti Allah. Wa qala lan jawu sapa Allah taala Gusti Allah taala kang ngluhur sapa Gusti Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya waradu bil hayatid dunya wa ma'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nika Gusti Allah nyeritake orang-orang se tak gelem ketemuan bi Gusti Allah, tanda kutip orang se tak gelem adzikir, orang se tak gelem nyari ilmu, orang se tak gelem iki mereka seneng maca Al-Qur'an dan selain sebisa main ada ke Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina sa'tamane wong akeh la yarjuna kang ora padha arep-arep sapa si alladzina ora arep-arep liqa'ana ing ketemu ingsun dawuh Gusti Allah. Orang-orang se tak gelem ketemuan bingko, nolak ketemuan bingko, ketemu Nabi orang se muljawi kuwi sampeyan harus persiapan, Pak. Ketemu Nabi orang se soki kuwi panjenengan ketantonan andi pikiran apa sik kang kuwi suguhaken orang soki, Pak. Kakanan serba beda, kakanan selalu saya siap saji, sementara kaulul panjenengan setero menghormat do orang sesoki, takut tak kratu, takut tak cocok. Wanita kaulul panjenengan benih hormat kering soki, tapi hormat ada ke Allah Subhanahu wa taala. Tantona persiapan, tantona kaulul panjenengan harus lebih mempersiapaki untuk satu saat kau lebih panjenengan bakal ketemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tak gelem ketemu bi Gusti Allah bisa yarten la yarjuna ay la yakhafuna. Orang yang tak gelem aroma satako dingano ketemu bingko la yarjuna utawa orang yang tak gelem ngarepaki ganjaran dari engkau dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tak gelem ketemuan bi Gusti Allah berarti orang kiriah tak gelem beramal soleh. La yarjuna liqa'ana, orang yang tak gelem ketemuan bi engkau berarti orang yang tak gelem dzikir ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek ketandene orang yang tak gelem ketemuan kelawan Gusti Allah. Salah tak gelem ketemuan bi Gusti Allah waradulan padha ridha sapa si alladzina bil hayati kelawan kauripan, bil hayati dunya kelawan urip ana ing ndukure donya. Tak gelem ketemuan bi Gusti Allah, yakni tak gelem beramal sesoleh, tak gelem berharap ganjaran dari Gusti Allah, kadang orang gelem aroma tenang di atas dunya. Tak tero deremang kok rimun mulai ke alam kubur, deremang kok rezekimun masuk ke alam akhirat. Saya sari dunia, ketenangan ini urusan dunia. Tak lem tenang kelaban dzikir, tak lem tenang kelaban maca Quran, tak lem tenang kelaban ibadah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engkini kan kelas guna sampean. Waradu bil hayatid dunya sing ke orang mangkene kecakan cuma nyari dunia, tapi tak cakan dzikir. Semangat urusan nyari dunia, apa? Sebab aroma tenang keleban odining dunia. Orang ini apa? Mau tahu cek dunia di benih tempat tak kira tenang odining atas dunia. Boleh bisa ini ke benih tempat nih kak, benih tempat selama lamanya. Tapi hanya untuk ngampung. Orang ngampung ini tak tenang. Orang ngampung ini tak tenang. Orang ngampung ini tak nyaman kabi. Nyaman ngampung tak naruh andi. Adapun andi kula panjenengan, adapun kehidupan si hakiki kang kula panjenengan engki beneka sobung lain alam akhirat. Cek tadi orang saya tenang dalam urusan dunia. Saya sare akhirat urusan si sare ketenangan dunia. Le ketenangan akhirat mereka mematai sare. Padahal kalau sampai bekal dia ning alam akhirat, tentu butuh ketenangan sebagaimana kalau sampai butuh ketenangan ning dunia, butuh ketenangan ning alam akhirat. Waradu bil hayatid dunya. Sehingga orang mulai ridha kelaban urusan dunia,
tak gelem ngale ke alam berikut ya alam akhirat. Orang ni kemun sadar je bahawa ni kebeni tempat dunia ni. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa ka tariqi ilal watan wa ma hiya illa ka tariqi ilal watan. Dunia ni kebeni tempat selama-lamanya, benih tempat tinggal, tetapi cuma bidari wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa ka tariqi ilal watan. Tapi ini adalah jembatan untuk al-watan akhirat. Akhirat ini ke tempat boleh bisa sampean, dunia benih tempat ngampung. Ngampung, nyamare ngampung sekejap ning ngampung ni apa? Masih orang beri fasilitas, beri orang gelak nikah, beri macam-macam daripada dunia nikah, tetapi mau benih tempat. Contoh, rengkerengan pak, rengkerengan nikah, kenangan neng barongan, aroma selebih tenang neng barongan, aroma selebih kerasan neng barongan, walaupun tempatnya mungkin nako peteng. Rengkerengan sahabat neng lunalun, tak kira pernah sebab benih kan pernah. Padahal neng lunalun berdaerah mancur. Neng lunalun bodoh tomar si macam-macam. Neng lunalun bodoh becak, sesetir bunter bodoh wah macam-macam. Bodoh orang binek din ratin. Pakaian bagus-bagus. Kira dengan tak kira pernah berneng lunalun Arab benih kenangan nah. Sehingga lebih pernah ini mak lebih pernah rengkerengan ini kebedek tempat tak ini mak barongan. Mun makin beli. Barongan benih kenangan yang tempat saya pernah, musok pernah bungkona istimewa, domara, tera, kakanan nyaman. Kenangan dina pas sahabat neng barongan, kita kira pernah pak sebab benih kenangan lajunya benih tempat ku lebih sampian. Cuma singgah, cuma ngampung lebar, ini kenyamanan orang serap ngarep. Ketemuan bi Gusti Allah yarjuna liqa'ana yang kibaneka yarjuna thawaban minallah, yakni orang serap ngarep ganjaran dari Gusti Allah. Lah orang pun ngarep ganjaran kan berarti beramal orang ni kan. Lah tadi amal ngarep ganjaran dari di mana ganjaran? Wes, nika siapa tak orang sete orang sete tercela, orang sete epoji bi Gusti Allah. Tak gelem ketemuan bi Gusti Allah. Ridho kelaban kehidupan dunia. Wa ma'annu biha ban aroma tenang kelaban urusan dunia. Ya macam odi ning dunia. Tadi PC bingung. Tadi rokok bingung. Tadi saya beli bensin bingung, tadi beras bingung, tadi ruah bingung. Lah terus tadi amal kanggo alam akhirat ini tak bingung. Paham ini? Padahal alam akhirat bakal tempat tenang. Wajar mun beda orang bingung odi ning atas dunia, bingung tadi PC. Cek wajar, cek pantesan. Tapi pernahkah kau dengan ngerasaki ketenangan kelaban zikir ke Gusti Allah? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Padahal kelaban zikir ke Gusti Allah kan itu bisa tenang ke hati. Siapa tak orang-orang celah diri Gusti Allah wa ma'annu biha. Orang menikah selalu merasa tenang kelaban urusan dunia. Oleh karena itu para hadirin saya sangat berhati kaum muljaki bidah di ayat seterusnya. Ini kita sampai tak lengkap nih. Adapun orang-orang saya poci dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang mulangah nikah Pak. Aben gelek letak gelem beramal sesoleh, ridho kelaban kehidupan dunia, tenang kelaban urusan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, ben orang menikah lopah daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, ancamna kaki orang nikah bakal masuk ke neraka. Sirah orang se tak gelem ketemuan bi Gusti Allah, yakni tak ngarep ganjaran dari Gusti Allah. Otak beramal tetapi tak karena Gusti Allah. Nomor 2, waridha bil haya wa radu bil hayatid dunya. Orang gila aromasa ridho nerema hanya kelaban urusan dunia.
wa ma'annu biha ben aro masa tenang kelaban urusan dunia, tak aro masa tak tenang kelaban urusan akhirat. Oh, tak salat berjamaah tak tenang. Enten tenang. Tak ngaji tak tenang, enten tenang. Orang yang akan dari apa? Kadang lopah daripada tanda kekebiasaan Gusti Allah. Seakan-akan Gusti Allah tak kebiasa tak mampu. Dunia tu, semeteti dunia, semele dunia, sandi kekuatan dunia, sandi daya upaya dunia. Gusti Allah tak ada. Padahal kafir sakabeh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang mereka bekal liable sedikit mereka tempat neraka kelaban sebab kelakuan-kelakuan siapun elakoni. Tapi orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Innal ladzina orang-orang yang amanu sepada iman ke Gusti Allah. Berarti orang yang mau iman ke Gusti Allah percaya de apa sih janjiaki kejaran dari Gusti Allah. Wa amilu sholihat, tak cukup iman. Iman tapi tak beramal sesoleh, percuma iman sebab ada buktinya. Iman cek pada swarga, iman cek pada swarga, keng tak gelem amal sesoleh. Legem maka kita masuk ke swarga dia. Iman cek pada neraka, keng tak gelem jauh daripada perbuatan maksiat, cantak kok ke neraka. Legem iman buktinya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, orang seiman ke Gusti Allah dan beramal sesoleh. Apa janji Gusti Allah? Yahdihim rabbuhum biimanihim, maka Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan hidayah, petunjuk-petunjuk dekat jalan yang benar. Bi apa caranya? Biimanihim, kelaban iman. Benar bi ilmu. Banyak dengan di ilmu kan iman tak kuat. Banyak yang di ilmu tapi iman tak kuat. Lo tahu je haram ke elako nen kok padahal di ilmu. Mun tu kata ngaji ben minggu. Cuma iman tak kuat, tak boleh hidayah, Pak. Iman tak kuat, tak bakal oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iman ni keperkuat. Dharma memperkuat iman wa amilus sholihat, kelaban amal soleh. Bekal oleh petunjuk dari Gusti Allah biimanihim tajri marasneka janji Gusti Allah yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Orang yang bekalnya masuk ke surga Gusti Allah saya mengalir benar napa kala tempat-tempat orang mereka mengalir sungai-sungai sungai air yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada batu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini keperbedaan antara lanjut dari munafik dan orang yang beriman. Perkuat kelaban ayat berikut, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ma'annu biha. Orang-orang yang tak gelem berharap kejadian dari Gusti Allah, ridha puas kelaban urusan dunia, tenang kelaban urusan dunia, berlopah daripada tanda-tanda ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, orang ini kebekal masuk ke neraka. Nauzubillah. Saya nomor 2, orang-orang yang beriman terus beramal sesoleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, bekal oleh hidayah dari Gusti Allah kelaban iman. Mun tan iman tak bakal oleh hidayah. Beda iman kan tak beramal sesoleh, orang komplit. Karena syarat orang oleh hidayah iman wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim, maka orang yang bakal oleh hidayah dari Gusti Allah beri petunjuk untuk beramal sesoleh, bisa nyewin maksiat-maksiat selarang dari Gusti Allah. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, orang yang berbekal badai dalam surga Gusti Allah sepenuh kelaban kenikmatan nika kelaban iman dan amal sesoleh. Negara-negara itu
Perkuat iman dengan cara beramal sesoleh. Hindaren orang-orang sing ngajak lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau panjenengan tak berharap kejere dari Gusti Allah, tak takut dari Gusti Allah. Apa dong bi orang dia mak saja panas urusan dunia. Apa dong bi orang dia mak semakin semangat dalam maksiat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mata tenang kalau benar tikir. Saja melopah dengan Gusti Allah, saja membengal dengan Gusti Allah. Hindarin orang-orang aneka. Supaya apa? Supaya iman yang selamat, takut terjerumus dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mun ta'ala hidayah dari Gusti Allah. Mun ta'ala hidayah dari Gusti Allah. Sekalipun semak dekat tempat majelis-majelis ilmu. Sekalipun semak dekat majelis-majelis ta'lim, majelis zikir, sokoh tak empon, kopeng tak tegel, merepat sehat. Karena tak di hidayah, tak bisa dapat Pak. Tak kena beramal sesoleh. Walhamdulillah kau lebih dengan beri petunjuk di Gusti Allah. Peringan soko nikah jalan ke masjid nikah. Bisa i'tikaf, bisa mereka nasihat, debu-debu daripada Al-Qur'an dan hadis-hadis pun Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kanjeng Nabi besi wajib masuk surga, haram masuk neraka, Pak amal enggak nikah, Pak. Amal enggak nikah kok. Sewajib masuk surga, si haram masuk ke neraka, terus kemak amal kul sampean. Canta kau ke neraka tapi bengal ke maksiat, cantero masuk surga tapi tak gelem beramal sesoleh. Nah, oleh karena itu penjelasan-penjelasan mereka adalah tafakkur kang kui gol panjenengan supaya gol panjenengan cinta ada orang-orang sesai, cinta ada orang-orang sebeja wa thamaratu hadza tafakkuri utawi woi ikilah tafakkur iku mahabbatus suada, cinta wong kang padha bejo kabeh wa hamlun nafsi lan napa niku wong gelemaken ing awak alal amali ing ngatasi ngelakoni bi'amalihim kelawan amali suada wa takhalluq lan berakhlak bi akhlaqihim kelawan akhlaki suada. Nah, sebutaki bi Al-Qur'an ni tentang macam-macam orang yang beriman beramal sesoleh. Supaya kurban panjenengan bisa apa? Bisa mahabbah, cinta ada orang sesoleh, cinta ada orang sesa'id, yakni orang suada. Sehingga mulai cinta ada orang sesoleh, yahmil an-nafas, bisa ngebe-abah nikah untuk beramal sebagaimana amal orang-orang sesoleh, sebagaimana amal-amal suada orang-orang sebeja. Kenalin orang sesoleh, semain orang-orang sebeja, supaya kul panjenengan norok tadi orang beja. Mak bisa pulang bi orang beja norok beja. Sopor contoh amal, tero amal, insyaallah tadi orang beja. Mun tanpa apolong tak kenal, tak bakal cinta, tak bakal nero. Terus orang ini kemudian seneng membaca manakib, sirah, perjalanan daripada orang-orang suada, sulaha, orang-orang sebeja dan orang-orang sesoleh. Ya takhallaq bi akhlaqihim, insyaallah kauluban panjenengan lambat laun nek sekone bisa berakhlak sebagaimana akhlak suada wa sulaha, orang-orang sebeja dan orang-orang sesoleh. Tetapi sebelum ini wa indhabna lalamun melaku sapa kita oleh melaku natatabba'u haleniti sapa kita majarin fikir ing pira-pira wong kang lumakune pikiran kharajna muga metu sapa kita an maksudina saking perkara kang den sejo kita minal ijazi nyatani saking karingkes wa fi malan iku tetep ing dalem barang asyarna kang aweh isyarah sapa kita ilaihi maring ma ikifayatun utawi kecukupan lil akili kadri wong kang duwe akal. Orang mau di akal tak bolong cuma bi orang kata lagi pikiran, tapi orang kena saat di pikiran bisa mikir tembus ke alam akhirat. Bini mikir cuma urusan dunia. Orang mau berakal Pak, tak cuma urusan dunia saya pikir urusan akhirat sehingga ngabes kelaban merempat, tapi akalnya kemikir, akalnya ke ungkok dia mati, yang adalah orang mati lebar ungkok dia mati, yang adalah kuburan ungkok dia demam, yang adalah orang tua ungkok dia tua, yang adalah orang sakit ungkok dia sakit, sehingga merempatnya kegedengan, kalau juga main bisa mikir, pun cuma mikir toh, hanya mengandalkan pikiran, sehingga kul panjenengan tak bisa berubah jadi orang. Arwah orang suada, arwah orang sesulaha, tendeh, terok,
baik amal ben akhlakah, maka insyaallah pun panjenengan tentu orang selamat dunia akhirat insyaallah. Tapi mun orang yang kebenci orang yang soleh, tanda bergabung di orang-orang yang soleh, cak berharap keturunan soleh, jadi orang-orang yang soleh. Naudzubillah. Nika Allah Subhanahu Wa Taala sampun jelasaki ben tafakkur sing ane keperbaiki-pikir supaya napa supaya panjenengan bisa beramal ka amalihim, bisa berakhlak wa takhalluq bi akhlaqihim, bisa berakhlak sebagaimana orang-orang yang soleh berakhlakul karimah. Jadi orang sebaliknya jika lupa ketujuan kul panjenengan ingin menika ke alam akhirat swarga sebekal tempatna kanggo orang yang beriman beramal saleh, neraka kanggo orang yang la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ma'annu biha, orang yang tak gelem ketemu yakni tak gelem beramal saleh, merasa tenang dan puas kelaban urusan dunia, maka orang menikah sebelum tempat lain kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Terbuka kalau panjenengan tidak ada selamat dunia akhirat, iman Islam pada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, pada taufik dan hidayah untuk bisa melakukan apa ampun perintah dari Gusti Allah, pada taufik dan hidayah untuk ninggalaki saja larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi ay yastahdir wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق اهلنا وقراباتنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.